Halo Sobat Dipa, beberapa waktu kemarin sedang trending isu tentang NPD di dunia kerja. NPD atau Narcissistic Personality Disorder menjadi permasalahan yang sedang banyak dipermasalahkan, diperbincangkan di sosial media. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang tema itu, tentang apa sih NPD itu, bagaimana orang-orang dengan karakteristik NPD itu dampaknya apa bagi orang yang mengidap itu, dan efek di dalam dunia pekerjaan itu seperti apa gitu. Kita akan diskusi masalah itu singkat dengan Bu Nuram. Bapak mau bahas masalah narcissistic personality disorder ya? Iya. Ya, kebetulan salah satu variabel di disertasi saya ngomongin narsistik sih Pak memang. Dan memang berpengaruh pada munculnya. Jadi kalau dari hasil disertasi itu ya, ini kan ada dua variabel ya, kepribadian narsistik dengan kalau saya kebetulan variabel Y-nya adalah perilaku kerja kontraproduktif. Jadi perilaku kerja yang tidak produktif seperti itu. Itu memang ada hubungannya, dan dari studi literatur itu juga ditemukan banyak yang kemudian menghubungkan, dan hasilnya adalah berpengaruh dan ya cukup signifikan lah dikatakan bahwa kepribadian orang yang narsistik semakin tinggi itu akan berdampak pada kemunculan perilaku kerja kontraproduktif yang tinggi juga gitu. Kontraproduktif itu diterjemahkan sebagai perilaku kerja yang kemudian merugikan baik untuk perusahaan maupun sesama rekan kerjanya dia gitu. Jadi perilaku yang melawan aktivitas produktif ya, berarti seperti mempengaruhi, ya bisa memunculkan konflik rekan kerja kayak gitu. Terus juga perilakunya dia tidak mendukung kinerja perusahaannya menjadi baik kayak gitu. Misalnya memprovokasi juga. Bisa memprovokasi, bisa tidak juga menuruti SOP, tidak menuruti nggak taat instruksi. Aturan, iya gitu. Salah satu faktor dari perilaku kerja kontraproduktif itu adalah kepribadian narsistik itu gitu. Bapak tertarik dengan narsistik kenapa? Ya karena terakhir itu saya ada diskusi dengan ada satu perusahaan di Cikarang, rekanan Dipa yang menghubungi kami membahas masalah untuk psikotes selanjutnya tolong diperhatikan dulu apakah memang kandidat ini ada indikasi NPD atau enggak, karena kami ada kasus nih satu karyawan yang mengalami NPD, dan itu dampaknya dia tidak mau belajar, dia anti kritik. Jadi dari pimpinan dikasih masukan, dikasih evaluasi itu dia anti. Kemudian dampak selanjutnya adalah dia merasa tidak bisa bekerja sama dan cenderung melakukan upaya untuk mengkritiki pimpinannya dia. Sebetulnya kita juga mesti berhati-hati sih Pak untuk kemudian memberikan diagnosis ya. Ini kan terkaitnya juga diagnosis ya. Cuma mungkin yang digelisahkan adalah ciri-cirinya, perilaku, manifestasi perilakunya ya yang kemudian ditangkap, dan kemudian pimpinan ini kayaknya ini terhubung dengan narcissistic personality disorder. Karena kalau misalnya udah diagnosisnya tegak itu ya nggak mudah juga gitu loh maksudnya. Jadi harus berhati-hati untuk menegakkan. Cuma yang jelas kita menghormati pengamatannya sebagai pimpinan ya, rekanannya Dipa. Jadi kita ingin memberikan bantuan gitu ya agar nanti karyawan yang terseleksi masuk itu tidak menampilkan ciri-ciri seperti orang NPD gitu ya Pak. Memang keluhannya berdampak pada apa saja Pak perilaku NPD kalau dari cerita rekanannya Bapak tuh? Dampaknya itu jadi cenderung untuk tidak bisa bekerja sama dalam kelompok, instruksi tidak bisa diberikan dengan sesuai instruksi ya, jadi dia cenderung membangkang gitu. Dan membuat upaya memprovokasi pimpinan atau SOP perusahaan. Jadi upaya memprovokasi untuk tidak menyukai pimpinan tertentu atau menyukai budaya organisasi di perusahaan tertentu, dan ini merugikan gitu bagi perusahaan karena akhirnya kan tidak disiplin. Virus itu kan menyebar gitu ke rekan-rekan yang lain. Yang dirasakan sama ini pembangkangan itu ya, ketidaktaatan aturan itu ya. Ya, dan cerita-cerita selalu tentang
egosentrisnya dia gitu ketika saya kan begini begitu. Memang narcissistic personality disorder itu ada ciri khas tertentu, Pak. Jadi seolah-olah itu kalau tanpa dia kerjaan itu nggak berhasil gitu. Keluhannya gitu. Iya, dia ngerasa bahwa ini semua karena dia. Terus kalau memang bekerja ya ingin dihargai begitu, ingin dipuji, dan itu mengganggu kan. Memang kalau misalnya orang narsistik itu kecintaan dan menganggap dirinya sebagai orang yang penting tuh kuat sekali sih, Pak. Kalau misalnya mau dibahas secara teori ya, orang narsistik itu pasti punya beberapa aspek yang kuat, terutama tentang perasaan Grandios bahwa dirinya adalah orang yang penting, yang unik gitu ya. Terus kemudian juga merasa dapat menguasai sebuah lingkungan, terutama lingkungan kerja gitu ya, dan orang lain di sekitarnya yang menjadi tidak penting. Itu aspek-aspeknya si narsisme itu. Terus keinginannya untuk pamer, kemudian juga merasa berhak untuk mengatur kayak gitu, itu juga memang menjadi aspek penting dalam diri orang-orang dengan narsistik itu gitu. Dari situ sih memang bisa kebayang sih bagaimana teman-teman dan pimpinannya atau bawahannya dia akan terganggu gitu ya dengan sikap dan perilakunya sih gitu. Jadi di dalam narsistik itu ada grandios, yaitu semacam bagian dari salah satu jenis delusi yang membuat dimana pengidapnya itu merasa dirinya memiliki harga diri tinggi dan memiliki rasa dirinya itu paling penting gitu. Jadi semua yang dia lakukan atau orang-orang di sekitarnya lakukan itu perlu berpusat pada standarnya dia gitu ya. Iya, jika dilakukan dalam dunia pekerjaan, ya perusahaan ini berkembang karena aku gitu. Ini proyek ini atau job project ini berhasil tuh ya kalau nggak ada aku nggak berhasil gitu. Mudahnya tuh, sederhananya tuh ada sombongnya gitu ya, Pak. Iya. Tapi akhirnya dia mengesampingkan peran dari teman-teman yang lain gitu, bahwa ya ini kan manfaat dari kerjasama kelompok, kerjasama tim. Nggak bisa disebut bahwa hanya kamu saja yang punya peran gitu. Semua berperan positif gitu. Tapi Bapak tahu nggak sih kenapa seseorang bisa sampai seperti itu? Kira-kira ada sebuah teori itu ya Pak, dalam kan karena saya melakukan penelitian itu. Jadi orang dengan narsistik itu di sisi yang lain itu punya yang namanya kerapuhan. Inferior bukan? Iya betul, perasaan inferior. Jadi termanifestasikannya dengan dia pengen terlihat berkuasa gitu ya, pengen terlihat besar begitu ya. Tapi di sisi mendasarnya dia itu ya orang yang rapuh gitu. Rapuh, kemudian harga dirinya cenderung rendah gitu ya. Terus dia juga mengganti perasaan bahwa dia itu tidak mampu melakukan sesuatu atau rendah dirinya itu dengan bersikap seperti orang yang besar, yang hebat, yang perlu sangat mencintai dirinya kayak gitu. Tapi sebetulnya permasalahan di dirinya adalah kerapuhan itu. Jadi salah satu bentuk manifestasi pertahanan diri ya. Betul. Untuk mengatasi kerapuhan dia, betul. Dia harus menunjukkan bahwa dia tuh nggak rapuh gitu. Jadi sebetulnya itu adalah sikap defensif, bertahan, karena sebetulnya dia sendiri di dalam dirinya yang terdalam merasa rendah diri gitu. Munculnya adalah kebalikannya gitu kan. Kalau di psikologi kan suka ada psikologi berkebalikan gitu ya Pak ya. Gitu. Psikologi terbalik. Psikologi terbalik gitu. Iya. Jadi pada intinya sebetulnya orang ini berangkat dari perasaan kecil hati, rendah diri gitu. Sehingga kemudian dia mencari berbagai macam upaya untuk menutupi itu, memenuhi itu dengan dia bisa merasa lebih baik daripada orang lain kayak gitu. Sedihnya tuh itu. Jadi orang-orang yang kemudian mengganggu orang lain dengan perasaan berhaknya, kemulukannya, grandiosnya itu ya karena dirinya sebetulnya tidak mampu atau tidak memiliki konsep diri yang cukup baik sebetulnya. Berarti konsep diri yang tidak cukup baik ini juga berasal dari mungkin riwayat dia waktu kecil, betul, pengasuhan dia tidak mendapatkan perhatian orang tua, kurang mendapatkan dukungan. Itu kan berakibat dia yang tidak mempunyai bibit untuk tidak percaya diri. Ya, jadi kemungkinan besar ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa perasaan inferiority kompleks itu kan
atau rendah diri yang sangat besar di orang narsistik itu bisa terjadi karena orang tuanya mengabaikan dia. Jadi sejak kecil tuh dia rasanya mungkin tidak diterima gitu loh dari orang lain, sehingga dia harus mendapatkan itu dari banyak hal ketika dia sudah dewasa gitu, Pak. Gitu. Makanya akhirnya jadi annoying gitu, ganggu, karena dia berharap orang lain itu ya memenuhi kebutuhan dia yang bagian itu. Karena waktu kecil dia mengalami pengabaian. Kemungkinan diabaikan oleh orang tua. Itu juga berkaitan ketika masa kecil tidak terdidik dalam pengasuhan yang baik dengan orang tua, sehingga kematangan emosionalnya dia juga mengalami hambatan. Lebih lambat. Hambatan kematangan emosional dia membuat dia untuk tidak terlatih dalam melakukan upaya empati. Betul sekali. Jadi memang sebetulnya di penelitian yang lain itu ditemukan bahwa narsistik itu semakin rendah tingkatnya pada diri seseorang ketika seseorang itu semakin dewasa, semakin tua. Tapi ya kita tahu sendiri ya bahwa tidak semua orang bisa belajar kan. Gitu. Karena ya semakin tua harapannya seorang individu itu kan semakin matang emosinya, semakin banyak terbentur dengan pengalaman, semakin dia bisa bersikap arif gitu ya, bijaksana dengan kondisi-kondisi lingkungan di sekitarnya gitu. Cuma ya lagi-lagi kalau sudah gangguan sih kemungkinannya dia untuk belajar akan lebih sulit ya. Makanya sebetulnya itu bukan, kalau yang semakin tua semakin menurun tuh bukan gangguannya sih, lebih ke arah tingkat narsistiknya, karena kan tiap orang juga pasti ada sisinya itu. Kalau untuk dominan atau enggak. Kalau untuk narsistik itu merupakan salah satu jenis gangguan psikologis yang paling sulit disembuhin. Salah satu yang paling sulit disembuhkan karena pengidapnya itu nggak ngerasa. Pengidapnya itu merasa, dia kan ada delusi. Delusi itu susah membedakan antara realita dengan hayalannya dia. Dia ngerasanya seperti ini gitu. Kalau delusi tuh ini sih keyakinan di dalam diri dia gitu merasa sih, kan. Kalau gangguan-gangguan psikologis yang lain, halusinasi dan sebagainya kan terlihat gitu, nampak gitu, dia rasakan. Ini kan keyakinan dia ngerasa dia grandios gitu, sehingga untuk upaya menyembuhkan dia akan sulit, kecuali dia dibenturkan berkali-kali dengan penolakan gitu. Yang menyembuhkan dia itu adalah bukan pendekatan lingkungan, konseling. Lingkungan. Tapi karena stresor lingkungan yang dia akhirnya tidak bertahan lama di tempat kerja, pindah lagi, itu yang buat dia ngerasa bahwa sadarnya dia itu udah tua gitu. Bisa juga. Ya pada intinya kan seseorang memang harus punya proses belajar ya untuk bisa menjadi. Bagaimana dia bisa belajar dia nggak ngerasa? Itu yang susah. Ya makanya kalau udah jadi gangguan kan, kalau tingkat narsistiknya itu akan menurun, semakin menurun ketika usia semakin bertambah. Tapi kalau sudah terjadi gangguan, ya namanya juga gangguan ya pasti annoying buat diri sendiri maupun annoying buat orang di sekitarnya. Bahkan orang dengan gangguan NPD itu ketika dia harus terlempar di tempat kerja yang lama, dia menyalahkan tempat kerja yang lama dengan segala evaluasi A sampai Z-nya itu. Kemudian dia harus pindah ke tempat kerja baru. Dia akan memulai kembali lagi perilaku dan sikapnya. Entah gitu dia dikeluarkan atau sebagainya, atau dia keluar dengan karena capek ngadepin rekan kerja di perusahaannya dia gitu. Ya seperti itu lagi, dia akan menyalahkan gitu. Jadi dia nggak akan banyak belajar untuk menghadapi gangguannya dia gitu, karena dia yang ada delusinya itu, kecuali sampai dia ngerasa bahwa kok aku tua begini-begini aja gitu, kok aku tidak bisa bertahan di pekerjaan yang kok semua di lingkungan saya salah semua gitu. Kayaknya dapat insight kayak gitu juga akan sulit sih Pak, karena posisinya kan dia merasa dia meminta untuk selalu dipahami ya. Jadi bagaimana dia bisa kemudian memunculkan insight ada apa dengan saya kan? Pasti dia berpikirnya ada apa dengan orang-orang di sekitar saya gitu. Ya pada akhirnya kan termasuk bagian dari gangguan yang akan sulit disembuhkan. Bisa jadi sih. Itu. Sulit untuk ditolong karena orangnya sendiri juga nggak butuh ditolong. Nggak merasa butuh ditolong gitu. Perilaku yang mengganggu orang lain, tapi dirinya sendiri nggak ngerasa bahwa dia itu mengganggu gitu. Cuma gini Pak, penelitian terakhir itu
Mungkin bukan pada tingkat gangguan ya. Kalau sudah pada tingkat gangguan kan dia pasti dirasakan mengganggu. Maksudnya tidak membuat orang lain merasa nyaman gitu ya. Tapi kalau kepercayaan diri, kemudian tingkat narsistik yang ada gitu sedikit aja, itu juga bantuin orang untuk bersikap percaya diri sih. Iya, makanya orang dengan NPD itu mungkin punya karisma atau punya kemampuan untuk influence, termasuk juga ketika dia mau masuk ke perusahaan baru, dia punya kepercayaan diri itu loh gitu. Dia juga bisa mencantumkan portofolio yang baik, yang panjang gitu kan, yang karena panjang. Dia menggambarkan dirinya bagus gitu. Iya, di awal ya. Gampang sebenarnya nyari kerja. Betul Pak, bukan gampang mungkin ya. Dia mampu untuk meyakinkan orang lain. Sehingga orang lain itu tidak terlalu cepat menyadari orang ini akan memberikan kontribusi yang tidak baik gitu loh pada lingkungan kerja. Karena di awal itu dia pasti dengan cukup percaya diri menggambarkan dirinya kan. Bagaimana dia, portofolionya dia, kemampuannya dia untuk bekerja gitu. Oke, bagus gitu. Tapi kalau dia sudah masuk di dalamnya, nah mengganggunya itu mulai ada gitu. NPD-nya begitu. Pasti charming di awal gitu loh Pak. Cukup charming di awal. Makanya kalau kita ngelihat ada calon karyawan yang portofolionya panjang terlalu bagus. 2 tahun dia sudah 20 perusahaan yang dia masukin misalnya. Nah, itu menjadi tanda tanya ya. Hati-hati tuh. Iya, hati-hati. Kenapa dia bisa melompat-lompat begitu itu ya. Malah bukan tanda-tanda dia hebat loh. Loyalitasnya jadi dipertanyakan ya. Iya, loyalitas dipertanyakan, kemudian kontribusi ke perusahaannya dia kan. Tapi gitu. Ya dia pasti bisa ya di awal akan tetap bisa menjelaskan dengan baik sih. Hanya berarti orang yang mengambil data terkait orang ini perlu waspada ya. Dan orang dengan NPD ini belakangan ini suka menyalahartikan konsep tentang kesehatan mental. Jadi gimana tuh? Menganggap bahwa kesehatan mental itu raja bagi diri saya gitu. Isu kesehatan mental kan sekarang sedang booming. Tapi orang dengan NPD ini menganggap bahwa itu sangat penting, lebih penting daripada aku memberikan kontribusi ke perusahaan. Sebenarnya bargaining aja sih 50-50 gitu. Ya oke, perusahaan punya tujuan gitu. Ya saya bekerja untuk perusahaan juga harus diuntungkan, tapi saya juga dapat pendapatan dari perusahaan. Artinya saya juga diuntungkan dari perusahaan juga dapat keuntungan dari hasil kerja saya. Kalau memang seandainya saya diforsir atau dipush perusahaan, ya stres wajar lah gitu. Cuma kan dengan orang kondisi NPD ini, dia suka tidak terima dengan pressure dari perusahaan. Ya karena menganggap dirinya penting sih. Iya. Iya, karena dia merasa berhak untuk ya mendapatkan sesuatu hal yang baik gitu. Jadi kalau dia mendapatkan hal yang tidak baik, ya dia ngerasa dia nggak berhak mendapatkan itu gitu. Iya, sehingga konsep tentang kesehatan mental ini ya akhirnya disalahgunakan gitu. Orang-orang di perusahaan menganggap bahwa kesehatan mental yang gara-gara dia gitu, value tentang kesehatan mental itu ya membuat perusahaan jadi tidak produktif gitu. Iya kan? Terus bagaimana caranya kita merespon orang seperti ini? Karena kan tuntutan perusahaan itu kan lari bersama-sama gitu kenceng ya? Gitu. Kalau bisa seleksi, hindari orang dengan gejala NPD kan. Kalau hindari merekrut orang dengan gejala NPD. Atau narsistik yang terlalu tinggi gitu ya? Iya. Tapi kalau sudah berada di dalamnya ya mengikuti aturan perusahaan juga sih Pak. Kalau misalnya sudah SOP ada yang ketat, jangan kasih makan ego gitu. Orang dengan NPD semakin dikasih makan ego semakin kenceng ya. Yang sedih itu kan ini Pak, rekan kerja atau orang-orang yang di bawahnya dia. Kalau sebagai pimpinan sih mungkin punya kebijakan atau keputusan tertentu ya. Tapi kalau rekan kerja ini atau bawahan sih yang kayaknya nelongso gitu loh. Tipe kepemimpinan NPD ini cenderung mengeksploitasi bawahan. Iya, memang seperti itu. Tidak ada empati untuk memberikan beban kerja yang ringan sesuai dengan kapasitas bawahan. Gitu. Dan dia pasti akan haus pujian dari bawahannya juga kali ya. Karena kan perasaan untuk dicintainya besar. Jadi solusinya ya memang seleksi dari awal.
Atau memang kalau memang tidak bisa dipertahankan, ya bagaimanapun perusahaan tetap perlu menegakkan aturan Iya. untuk orang ini gitu. aturan, atau kalau perlu, karena ini kan virus ya, artinya provokasi dari orang-orang NPD ini akan memberikan dampak buruk bagi Kinerja kelompok ya. Jadi sebagai pimpinan ya memang harus mengambil sikap sih, karena mengambil sikapnya dengan cara-cara yang cantik dan sesuai aturan ya. iya. Kadang perusahaan untuk mengeluarkan orang itu caranya cantik loh. Ada yang dimutasi di bagian gudang, tidak dikasih meja, tidak dikasih kursi, tidak dikasih job desk, hanya ditaruh di situ aja sampai dia jenuh, akhirnya memutuskan untuk keluar dengan sendirinya karena capek, karena tertekan kan, nggak disuruh ngapa-ngapain gitu. Merasa tidak dihargai. Iya, dan orang dengan NPD disuruh ditaruh di gudang, nggak dikasih meja, nggak dikasih Job desk yang job jelas desk gitu gitu, ya. lebih cepat keluar gitu, lebih cepat keluar karena mengganggu egonya dia. Ya memang gangguan ini kalau misalnya ada tingkat yang tinggi di seorang pekerja tentu akan mengganggu dinamika kelompok sih. Iya betul, mengganggu dinamika kelompok. Ya memang harus berhati-hati ketika menseleksi karyawan. Dan kalau misalnya memang ada ciri-ciri tingkat narsisme yang tinggi di salah satu staff atau orang yang bekerja sama dengan kita, ya kita mesti putar otak untuk kreatif merespon orang ini gitu sih. Kadang tuh kalau terlalu charming, terlalu terlalu baik di depan ya, too good to be true. Too good to be true-nya itu membuat kita harus aware sih, waspada gitu. Waspada. Ada apa gitu, kalau segala sesuatu hal tampaknya baik-baik, sangat baik, bukan sangat baik-baik saja, ya. sangat baik. Termasuk dia cerita tentang dulu di perusahaan A, B, C, D yang dia bisa membuat kebijakan ini, kebijakan itu. Kalau dia bisa membuat kebijakan sebesar itu, sehebat itu, kenapa dia di posisi yang sekarang ini gitu? Tidak tetap berada di situ dan punya karir yang bagus, tapi malah memilih untuk keluar, ya itu pertanyaan juga sih. Iya. Artinya memang posisi kita untuk melakukan assessment itu juga penting gitu, agar kita bisa memilih orang-orang yang bisa ya lari bareng gitulah untuk memajukan perusahaan. Mungkin itu ya bahasan kali ini untuk tema NPD di dunia kerja, Narcissistic personality disorder ya. Semoga bermanfaat.